Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, malam ini kita bicara tentang menjaga kesucian pasca bulan Ramadan. Ini sudah agak telat sebetulnya, karena kemarin itu sudah tanggal 30 Syawal. Sudah telat 1 hari, tidak apa-apa. Saya ingin mengawali kajian kita dengan mengutip Al-Quran, tepatnya surat Asy-Syu'ara. Di dalam Al-Quran itu ada nama surat yang mirip. Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Kalau Asy-Syura itu maknanya musyawarah. Kalau Asy-Syu'ara jamak dari syair, berarti syair-syair. Surat nomor 26 ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang menuju Allah dengan membawa hati yang suci atau hati yang bersih. Kalimat bahwa harta tidak berguna dan anak tidak berguna itu ada perkecualian. Kecuali harta yang sudah dijariahkan, baru berguna. Ini konteksnya adalah kehidupan setelah mati. Jadi harta tidak berguna, anak tidak berguna di sana, kecuali harta yang sudah dijariahkan. Shadaqatun jariyatun. Yang kedua, anak yang soleh. Wa waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tapi konteks ayat ini adalah bahwa yang mampu menolong kita dalam kehidupan setelah mati itu adalah membawa hati yang suci, hati yang bersih. Ini yang paling utama. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah sebulan kemarin bulan suci Ramadan itu, kalau puasa kita benar-benar memenuhi standar imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan hanya mencari keridhaan Allah, maka insya Allah kita sudah disucikan oleh Allah. Dari makna Ramadan sendiri itu kan apa? Ramadan yarmidu Ramadana, panas terik yang membakar. Dan yang dibakar adalah dosa kita. Baik dosa kecil maupun dosa besar itu habis dibakar di bulan suci Ramadan. Sehingga pasca Ramadan insya Allah kita sudah dibersihkan, sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembiranya.
Persoalannya adalah apakah pasca Ramadan itu, ini persoalannya yang saya sampaikan. Apakah pasca Ramadan kita mampu mempertahankan kesucian itu? Ini masalahnya. Maka kalau kita bicara tentang kesucian, minimal ada 4. Supaya kehidupan kita ini penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, penuh keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang harus kita sucikan ada 4. Pertama, diri kita pribadi. Yang kedua, naik 1 digit keluarga kita. Yang ketiga, masyarakat kita, umat kita. Dan yang keempat, kalau nutut waktunya, mensucikan kekuasaan. Karena ini berpengaruh kepada kehidupan kita. Baik, saya coba elaborasi pelan-pelan satu persatu dari 4 tahapan kesucian itu. Yang pertama, mensucikan pribadi kita. Ibda' binafsi. Dimulai dari diri kita masing-masing. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, surat 91 ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Artinya kalau kita mampu mempertahankan kesucian itu, para jamaah, Ramadan sudah sukses disucikan, kemudian kesucian itu istimroriyah, istiqomah, berlangsung terus-menerus sampai pasca bulan Ramadan, maka kita mengantongi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Tapi kalau bulan ini dan berikutnya kita menumpuk dosa baru, melakukan pelanggaran baru, banyak berbuat dosa, maka yang terjadi adalah waqad khaba man dassaha. Maka merugilah orang-orang yang mengotori kembali yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lah kalau kita bicara mensucikan pribadi itu sarananya apa kira-kira? Sarananya dalam masjid ini. Karena Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 108. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Prinsipnya itu, Allah mencintai hambanya itu berkaitan dengan hamba itu mulai mendekati sifat-sifat Allah itu. Maka akan mendapatkan cintanya dari Allah. Misalnya ini tadi, Allah itu maha suci. Kok ada orang yang berangkat mensucikan diri, maka dia dicintai Allah. Misalnya lagi, Allah itu tidak makan, tidak minum. Kemudian kita mendekati dengan puasa. Tidak makan, tidak minum. Walaupun tidak permanen. Maka karena ada dalam tanda petik kesamaan sifat. Atau ini bisa bias mananya, artinya tidak kesamaan sifat ya. Jadi manusia mendekati sifatnya Allah, maka Allah akan mencintainya. Allah tidak tidur misalnya. Kita bangun malam. Allah itu maha memberi. Siapapun dikasih oleh Allah. Orang fasik, kafir, zalim tetap dikasih. Orang beriman juga dikasih. Maka kita mendekatinya dengan menjadi orang yang suka memberi, dermawan. Maka sifat itu yang menyebabkan Allah mencintai.
Itulah yang disebut oleh Nabi dengan kalimat takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Yaitu tadi contoh-contohnya dan bisa dikembangkan itu. Mendekati sifat Allah. Dan yang paling utama dalam kajian kita malam ini adalah kita mendekati sifat Allah dengan mensucikan diri. Lalu Allah menjawab, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di masjid ini adalah tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri. Amalannya apa? Yang paling efektif mensucikan diri di dalam masjid itu, Allah berfirman, kalau nggak salah dalam surat Al-Lail, qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Diulang lagi oleh Allah. Kemudian mereka berzikir mengingat Tuhannya. Zikir. Jadi banyak berzikir di masjid. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran termasuk zikir. Dan zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran. Kemudian kalimat akhirnya fasolah, sholat. Jadi mensucikan diri secara personal itu adalah sebuah keharusan supaya kita mendapat cinta Allah. Sarananya di masjid, kemudian amalannya adalah berzikir dan sholat. Nabi kan pernah mengatakan pada para sahabat, wahai sahabatku, kata Nabi, seandainya di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang deras mengalir, yang airnya jernih, kemudian kalian mandi di tempat itu sehari 5 kali, bagaimana pendapatmu? Maka orang-orang pada menjawab, pasti badan kami akan bersih ya Rasulullah. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi kalau mandi itu membersihkan badannya, tapi kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Itu para jamaah sekalian. Jadi bagaimana mensucikan secara pribadi, kira-kira itu konsepnya. Yang kedua, meningkat 1 digit, mensucikan keluarga. Para jamaah rahimakumullah, ada ayat yang sebetulnya khitabnya, tujuannya itu kepada laki-laki, pada suami lah. Karena kita ini, suami-suami ini punya beban berat di pundak kita masing-masing. Seperti dalam kalimat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, istrinya atau keluarganya maksudnya. Karena beban inilah maka yang paling bertanggung jawab untuk mensucikan keluarganya itu adalah kita. Tetapi ini lebih efektif kalau dikerjasamakan antara suami dan istri. Lah beban itu disebut oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat nomor 66 ayat nomor 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Umum sekali ayat ini kan. Sebagian besar dari kita insyaallah sudah hafal. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, hitopnya kita, dan keluargamu dari api neraka. Artinya mensucikan keluarga itu adalah tugas kolektif suami istri. Jangan sampai ada keluarga kita yang gagal masuk surga.
tergelincir ke dalam api neraka. Saya mau cerita para jamaah sekalian. Ketika anak saya baru 3, anak saya itu 5. Nomor 3 ini baru bisa jalan, tingkayake nek bahasa ibu saya. Anakku tingkayake. Malam-malam saya menyalakan obat nyamuk. Waktu itu masih obat nyamuk bakar yang Zebra itu ya, ada ya. Zebra. Belum saya taruh di kamar, saya letakkan di samping saya. Ini tingkayake anak saya nomor 3. Lari mutar-mutar. Akhirnya menginjak obat nyamuk ini, Pak. Jelek. Gosong telapaknya, telapak kirinya. Itu semalam nggak bisa tidur. Dikei minyak tawon, dikei odol kata orang. Nangis semalam suntuk. Saya juga ikut nangis. Nggak tidur. Umiknya juga nggak tidur. Lalu saya membayangkan. Melihat anak kecil kena obat nyamuk saja, saya gak tega. Bagaimana mungkin orang tua itu tega menyaksikan keluarganya dibakar di dalam api neraka? Gak mungkin. Oleh karena ini beban berat. Bagaimana kita mensucikan keluarga kita, jangan sampai ada yang tergelincir masuk dalam api neraka. Dan ini butuh mujahadah yang luar biasa. Enggak mudah. Butuh perjuangan. Keseriusan. Karena di dalam contoh Al-Quran, pernah saya sampaikan, saya ingat, tapi saya ulang karena melengkapi tema kita. Bahkan Allah membuat contoh di dalam Al-Quran, bahkan seorang nabi ada yang belum berhasil mensucikan keluarganya. Itu disebut eksplisit sekali dalam surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin. Istimewa di masa mereka masing-masing. Yang perlu kita kritisi apanya? Ketika Allah menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut keluarganya. Karena keluarga Nabi Adam ada yang menjadi pembunuh. Anaknya Qabil membunuh saudara kandungnya Habil. Nabi Adam tidak disebut dengan keluarga. Nabi Nuh anaknya mati dalam kondisi su'ul khotimah. Bahkan istrinya tidak mengikuti jejak suaminya, mengikuti jejak anaknya. Juga mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nabi Nuh mulia di sisi Allah, tapi keluarganya belum mulia. Nabi Nuh tidak disebut. Tapi Nabi Ibrahim wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ibrahim istrinya 2 yang dicatat dalam sejarah. Hajar melahirkan Ismail, turun Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Ishak anak dari Sarah, turun Bani Israel, Nabi Rasul, Nabi Musa, terakhir Nabi Isa. Jadi hampir seluruh Nabi itu kalau diurut nasabnya ketemu pada Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim berhasil mendidik keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Ibrahim disebut wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Supaya kita tidak protes, itu kan Nabi. Allah memberi contoh manusia biasa, Imran. Bahkan menjadi nama surat. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi kalau kita membaca surat Ali Imran mulai ayat 33 ke bawah, itu ada pelajaran keberhasilan keluarga biasa yang mengantarkan anaknya menjadi manusia yang suci, bahkan seorang nabi yang disucikan oleh Allah. Padahal manusia biasa. Imran itu ulama Bani Israel, bukan nabi. Gak ada mufassir yang berpendapat bahwa Imran itu seorang nabi, walaupun namanya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Imran itu punya istri, Pak, namanya Hana. Nanti
Coba dibaca dan terjemahnya. Saya singkat saja. Ketika mengandung, nanti anaknya ini Maryam. Sebetulnya keinginannya itu anak laki-laki. Maka doanya, ya Allah, jabang bayi yang ada di dalam kandunganku nanti, kalau lahir, jadikan anak yang berbakti di Baitul Maqdis, masjid. Adakah seorang ibu hari ini yang cita-citanya anaknya itu aktif di masjid? Itu istrinya Imran. Kenapa bisa begitu? Karena dididik oleh suaminya dengan pendidikan yang benar. Begitu lahir, diberi nama Maryam, dia berdoa lagi kepada Allah, minta agar Maryam ini dijauhkan agar tidak tersentuh setan yang terkutuk. Mestinya ini menjadi doa ketika anak itu lahir, yaitu doanya Hana ketika mendoakan anaknya Maryam. Nanti bisa dilihat itu urutan ayat. Maka jadilah Maryam wanita yang disucikan oleh Allah. Karena Hana ini saudaranya Nabi Zakaria, maka Maryam dititipkan mondok ke pondoknya Nabi Zakaria. Tidak dididik sendiri. Itu semua pelajaran. Jadi anak yang suci itu dekatkan pada ulama. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendidik bab agama, dekatkan pada ulama. Itu pelajarannya. Maryam didekatkan kepada seorang nabi. Sampai karena dia disucikan oleh Allah, tidak pernah keluar rumahnya di mihrab. Mihrab itu kalau kita membaca literatur, mihrab itu ada tradisi tempat ibadah, tapi di rumah masing-masing, tapi ada tangganya. Itu mihrab. Maryam di situ. Sampai Zakaria terkejut. Biasa ngasih makanan, kok ada makanan yang tidak dikenal. Sampai ditanya, anna laki hadza? Ya Maryam, anna laki hadza? Hei Maryam, dari mana makanan ini? Qalat Maryam menjawab, huwa min indillah, makanan dari sisi Tuhanku. Maksudnya dari surga. Begitu mufassir menjelaskan. Bayangkan seorang hamba, rezekinya langsung diturunkan Allah dari surga. Kalau bukan hamba yang disucikan, apa ini namanya? Apa pelajarannya ini? Kira-kira dalam konteks kehidupan kita hari ini. Artinya begini, kalau kita memiliki anak yang soleh atau solihah, walaupun tidak sekelas disucikan sekelas Maryam, maka anak yang baik itu menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Sehingga anak yang soleh itu kebutuhan setiap keluarga. Tapi kalau anak itu rusak moralitasnya, itu akan menimbulkan malapetaka dalam keluarga itu. Jadi pengaruh anak itu luar biasa. Dalam konteks pendidikan Al-Quran. Dalam konteks kita bicara tentang Imran, bicara tentang Luqman, anak itu menimbulkan keberkahan. Sehingga kita mujahadah bagaimana mensucikan keluarga kita itu jadi penting. Ini yang kedua, kira-kira begitu mensucikan keluarga. Lalu apa targetnya? Ukuran berhasil kita mensucikan keluarga itu apa ukurannya? Ini terukur sekali kalau kita baca Quran. Semua terukur, konkret, operasional. Kita berhasil mensucikan keluarga itu ukurannya adalah surat Ar-Ra'd, surat 13. Kalau kita baca mulai ayat 20 ke bawah, saya lupa 20 apa 21 apa 22 ya. Nanti bisa dicek. Bunyinya saya hafal. Bunyinya begini. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu, waman sholaha min abaihim, beserta bapaknya yang soleh. Bapak. 2, wa azwajihim, istrinya. 3, wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Loh ini kan rombongan bapaknya, istrinya, anaknya. Itu target mensucikan keluarga.
Itu targetnya. Muaranya di situ. Bahkan ini ceritanya kalau dilanjutkan ketemu malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Kemudian ketemu, malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kalian. Besok masuk seperti ini berkat kesabaran kalian. Sabar. Di dalam mensucikan keluarga itu butuh mujahadah, butuh kesabaran. Lalu malaikat mengatakan, fani ma'ubadar. Nikmatilah tempat ini. Yaitu surga Aden itu maksudnya. Itu mensucikan keluarga. Kira-kira berat apa berat para rawuh? Saya pikir berat. Hari ini banyak orang yang gagal mensucikan keluarganya. Di rumah itu banyak tamu yang mengeluh hal-hal yang seperti ini. Sama Pak, problem kita sama, saya bilang. Kami ini juga sedang membangun keluarga dan gak mudah, juga banyak ujian. Maka ini kalau diteruskan memang panjang. Bagaimana supaya anak kita ini bisa disucikan, itu ada literaturnya. Ada kitab yang sangat monumental, bahkan dikaji rutin oleh Ustadz Saleh Drehem insyaallah di Sam FM itu. Judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu sampai saya predeli, saya jadikan PowerPoint masing-masing bab itu untuk pendidikan ibu-ibu di kampung. Sampai tak bandani LCD. Bagaimana mendidik anak itu mulai memilih istri di dalam kandungan. Ketika lahir, usia 3 tahun bagaimana, 6 tahun bagaimana, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapannya. Makanya kalau ini dijadikan misalnya pelatihan pranikah itu bagus sekali. Jadi bekal pranikah itu tidak ada bekalnya anak-anak sekarang ini. Akhirnya begitu kawin 3 bulan mulai ada pertarungan. 6 bulan banyak perceraian. Saya 2 kali ke pengadilan agama itu. Ngantar tetangga saya jadi saksi. Saya banyak ditanya wanita-wanita itu. Sudah selesai Pak urusannya. Urusan apa? Jadi ya banyak orang yang cari jodoh juga di pengadilan agama itu ternyata. Dikira saya cerai, ditanya wanita. Sudah selesai Pak urusannya. Urusan apa? Aku ini jadi saksi, gak pegatan bro. Baik, yang ketiga para jamaah sekalian. Yang ketiga itu apa tadi? Mensucikan masyarakat. Umat lah. Masyarakat itu Pak, kesimpulannya hanya 2. Kalau masyarakat itu bersih, barokah turun. Kalau masyarakat itu kotor, azab yang turun. Ini kata kuncinya. Karena kita ini bukan makhluk individual saja, juga makhluk sosial. Maka kebahagiaan kita secara personal, keluarga, itu tidak bisa dipisahkan dengan kebahagiaan masyarakat sekitar kita. Nah, kalau masyarakatnya kotor, azab turun, kita kan katut. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-A'raf ya, surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, mensucikan diri, maka akan turun barokah dari langit dan dari bumi. Hidupnya itu digambarkan barokah dari langit dari bumi itu apa? Konkretnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dalam surat Saba. Itu barokah berarti kalau sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Tapi kalau masyarakat itu kotor, menantang Allah, itu akan diazab disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga karena kita ini makhluk sosial, kita ingin mendapatkan barokah bersama-sama, maka kita juga harus punya kepedulian untuk mensucikan masyarakat. Bagaimana cara mensucikan masyarakat itu? Di dalam ayat yang cukup panjang, misalnya dalam surat 3 ayat 164. Ada kalimat laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. 2. 3. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saya potong yang wa yuzakkihim. Tugas Nabi itu mensucikan umatnya. Dan tugas ini turun kepada al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris Nabi. Kemudian ulama nggak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh umatnya. Sama-sama mensucikan diri. Lah mensucikan diri itu tafsirnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu cara mensucikan masyarakat. Mensucikan masyarakat itu hanya dengan 2 jalan. Pertama, amar ma'ruf seperti ini. Harus ada kegiatan amar ma'ruf secara istimroriyah. Kajian-kajian harus ditegakkan. Gak kena iki ngene, gak kena ngene. Ada kajian bapak-bapak, ada kajian ibu-ibu, ada mentoring anak, terus tidak boleh istirahat. Supaya apa? Ada transformasi ilmu kepada publik sehingga mereka bisa membedakan hak dan batil. Itu yang penting. Kalau sudah amar ma'ruf, sudah landing di tengah-tengah masyarakat, ada hambatan yang mengganggu kebersihan masyarakat, yaitu kemungkaran. Ini gulma. Ibarat tanaman ada gulma, harus dicabut. Supaya tanaman itu panennya berhasil. Kalau gulma tidak dicabut, pasti panennya tidak bisa berhasil. Lah gulma ini namanya kemungkaran. Makanya konsep yang kedua, nahi mungkar. Lah tafsir nahi mungkar itu hanya satu tafsirnya. Hadis sahih marra minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, itu tafsirnya. Jadi menjelaskan nahi mungkar itu nggak boleh memisahkan hadis ini. Hadisnya harus dipakai yang nomor 1. Marra minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, maka tutuplah dengan kekuasaan. Dengan tangan ini, dengan kekuasaan. Oleh karena itu saya sering mengulang di mana-mana, nahi mungkar itu lebih efektif kalau kita yang berkuasa. Lah ketika kita nggak punya kekuasaan, orang lain yang menguasai kita, itu mimpi menutup kemungkaran itu. Dari sini langsung yang keempat, bagaimana mensucikan kekuasaan. Atau pemimpin lah. Pemimpin itu hanya 2 saja Pak, kesimpulannya. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang adil, oke, nggak ada soal, pasti akan menutup kemungkaran. Nggak ada soal. Pemimpin yang adil berkah pada yang dipimpin dan berkah pada diri yang memimpin. Pada diri yang memimpin apa berkahnya? Tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan dari Allah. Yang pertama dari 7 naungan itu, imamun adilun. Kembali kepada pemimpin. Pemimpin yang adil barokah bagi dirinya. Akan diselamatkan di hari kiamat. Tapi yang kedua barokah bagi publik yang dipimpin. Karena dia menegakkan keadilan. Maka barokah yang akan turun. Termasuk menutup kemungkaran, bagian dari tugas seorang pemimpin. Kalau adil oke, bagaimana kalau kita menghadapi pemimpin yang zalim? Bagaimana mensucikannya? Kira-kira.
Taruhlah pemimpin kita zalim, gampangannya ngono wis. Bagaimana mensucikannya? Ini sebagai penutup. Yang pertama, kalau ini saya tidak mengatakan pemimpin kita zalim ya, jangan salah paham ya. Bagaimana seandainya di sebuah negara, misalnya Kamandanu negaranya misalnya, pemimpinnya zalim, bagaimana mensucikannya? Karena pemimpin zalim itu dia mudarat bagi dirinya sendiri, dia akan dibakar di dalam api neraka. Dan kezalimannya juga membuat mudarat bagi publik yang dipimpin. Maka harus disucikan. Pertama, diingatkan. Ini adalah landasannya semua. Kalau kita baca kitabnya, diingatkan. Ada yang berpendapat, salah satu hadis mengatakan diajak ke tempat yang sepi, kemudian dibisiki. Itu tekstual banget menerjemahkan hadisnya. Intinya diingatkan, Anda telah melenceng dari garis yang lurus. Maka kembalilah kepada undang-undang. Misalnya begitu. Kemudian kalau diingatkan semakin zalim, bahkan yang mengingatkan di penjara misalnya, maka yang kedua diganti. Mengganti pemimpin yang zalim itu adalah mensucikan pemimpin itu dan mensucikan masyarakat dari pengaruh kezaliman. Nah, persoalannya mengganti ini bagaimana? Apakah menunggu masa jabatannya habis? Apakah di tengah jalan? Bagaimana konsep teori politik Islam? Boleh diganti di tengah jalan, boleh. Bahasa demokrasinya itu impeachment. Supaya kezalimannya tidak semakin meluas, cukup ditutup. Kalau dalam negara demokrasi ada namanya sidang istimewa. Itu boleh. Atau sabar menunggu masa jabatannya habis, kemudian diadakan pemilihan, bahasa kita pemilu, kemudian jangan memilih pemimpin yang disinyalir akan menegakkan kezaliman. Kemudian terpilih pemimpin yang adil, itu cara mensucikannya. Sehingga mensucikan pemimpin yang zalim itu butuh waktu yang cukup panjang. Nggak mudah. Apalagi kalau kezalimannya sudah mengakar. Dari top sampai bawah semuanya zalim. Itu wangel itu. Nah, butuh gerakan yang luar biasa. Nah, itu cara kita memilih mensucikan pemimpin dengan cara bahasa kita itu konstitusional, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada ajaran di dalam Islam itu dari awal mengingatkan sudah ada landasannya. Jadi jihad yang paling utama itu ada kalimatul haq inda sultanin jahir. Itu jihad yang paling utama, yaitu menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Nah, ini mensucikan kekuasaan. Nah, kira-kira itulah para jamaah sekalian dalam konsep bagaimana kita mensucikan diri setelah bulan Ramadan, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kekuasaan. Nah, itu kita punya peran di setiap item tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensucikan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.